Halo, assalamualaikum guys semuanya. Di kesempatan hari ini saya akan membagikan video ya guys ya. Bagaimana caranya supaya tembok yang basah, nah lembab seperti ini tuh bisa rapi walaupun tanpa harus mengecat ya guys ya. Di sini tuh tembok dapur ini, dapur saya itu sangat lembab, hampir seluruh temboknya tuh lembab dan basah mengeluarkan air ya guys ya. Jadi ini kalau untuk dicat juga saya udah nggak bisa. Nah, ini di video sebelumnya juga saya pernah membagikan video yang isinya tentang tembok basah juga waktu 4 tahun yang lalu ya guys ya. Tapi itu kamar saya. Nah, ini dapur saya nih guys. Pokoknya ini tuh rumah hampir seluruh ruangannya tuh lembab ya. Saya juga nggak tahu kenapa tuh, parah bener. Kayak begini lembabnya, hitam, berair, kadang ngeluarin air ya guys ya. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya supaya tembok dapur ini menjadi rapi dan bersih. Pokoknya ikuti keseruannya ya guys ya. Ini pertama-tama kita akan sapu-sapu dulu ya guys ya, supaya kotorannya yang nempel itu supaya bersih, disapu-sapu dulu. Dan setelah disapu ini kita bisa dibor, atau kalian kalau tidak punya bor bisa menggunakan amplas ya, dihamplas sampai yang lembabnya tuh, soalnya kalau kita nggak hamplas ini bisa nggak nempel ya guys ya, jadi hasilnya nanti jelek dan tidak rapih. Pokoknya harus dihamplas atau dibor. Nah, ini hasilnya setelah dihamplas. Nah, saya menggunakan bor ya. Nah, ini tuh debunya sampai segitu ya guys ya. Ini debunya sangat nyesek banget kena hidung. Pokoknya ngap. Nah, ini setelah rapi ini kita lap-lap lagi ya guys ya. Supaya nanti nempelnya hasilnya bagus semuanya. Nah, setelah disapu gini kita rapihin dulu karena ini debunya sangat menyesak banget. Nah, ini saya menggunakan 8 lembar ya. Ini isinya saya menggunakan 8, ini masih kurang guys. Bawahnya nggak sampai kena. Nah, ini tipis sih hasilnya, memang tipis banget ya guys ya. Kalau yang punya anak kecil ini nggak bisa, tangannya nanti kope-kope, dia jadi sobek. Dan mengerjakannya itu harus benar-benar hati-hati ya guys ya, karena ini tipis banget. Nah, ini saya lap-lapin dulu dibantu dengan Pak suami karena saya nggak bisa naik tinggi-tinggi gitu guys, ngeri jatuh. Nah, ini dilap-lap dulu, lalu kita tempel pelan-pelan ya, pelan-pelan banget ya, karena ini tipis banget, ngeri sobek. Saya juga nggak tahu apa ada yang lebih tebal lagi, apa memang ketebalannya segini ya guys ya. Nah, ini dirapihin pelan-pelan. Nah, kita sambil mengerjakan ini saya akan curhat ya guys ya. Saya pindah ke Tasik itu sudah 8 tahun ya guys ya. Nah, di 2 tahun pertama saya itu ngontrak ya guys ya. Ngontrak, pindah sana, pindah sini, tahu sendiri kan kalau ngontrak itu capeknya bang. Pakai banget dah pokoknya mah ngontrak tuh. Kita bebenah, bongkar pasang barang. Wah, pokoknya capek itu. Bisa kalian bayangkan ya kalau orang pindahan tuh capek banget. Nah, di 2 tahun pertama saya ngontrak ya guys ya. Nah, saya lihat di aplikasi Biru, di sarana jual beli ya guys ya kalau nggak salah. Saya lihat rumah ini nih. Saya lihat cakep gitu kan, ada nomor telepon. Padahal saya nggak punya uang sepeser pun ya guys ya. Saya modal nekat, saya telepon. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum punya rumah, jangan khawatir ya. Saya juga tadinya nggak kepikiran di usia yang sudah 50 tahun ini bisa punya rumah. Saya tadinya pesimis loh guys, saya udah nggak berharap punya rumah lah, udah setua ini gitu kan. Tapi kalau Allah berkehendak, apa mau dikata ya, seperti membalikan telapak tangan ya. Bagi Allah itu mungkin ya guys ya. Nah, setelah itu saya telepon, padahal saya nggak megang uang. Saya kebetulan ibunya baik banget, ada di Medan. Ini saya daerah Tasik ya guys ya. Nah, saya bilang, ibu ini gimana kalau saya kebangin. Nah, si ibu ini padahal saya nggak kenal sama sekali, baik banget pokoknya, terima kasih ibu. Nah, setelah itu dia bilang boleh silahkan. Kebetulan memang ini juga lagi di bank suratnya. Oh, kebetulan sekali saya bilang gitu kan. Akhirnya ya sudah berjalan
seperti air lagi itu. Seperti mudah lah bagi Allah ya. Saya juga nggak menyangka ya Tuhan, kok bisa ya, alhamdulillah sekali bisa punya rumah gitu kan, tidak ngontrak lagi di Tasik. Nah 2 tahun pertama saya ngontrak, akhirnya di tahun ketiga saya pindah kemari, berarti saya di sini sudah 5 tahun ya guys ya. Nah alhamdulillah bulan kemarin ini baru lunas ya guys ya. Nah di tahun pertama nih anak saya yang besar yang bayarin, karena dia belum nikah, setahun dia yang bayarin. Setelah dia nikah, akhirnya yang bayar tahun kedua, kan saya ngambilnya 3 tahun ya, 4 tahun kalau nggak salah. Tahun kedua anak saya nomor 3 yang bayarin, karena anak yang dua belum kerja. Nah di tahun ketiga sama tahun keempat itu saya yang bayar, walaupun memang sulit ya. Kalian mau tahu apa? Saya kerjaannya, saya bukan pengusaha, saya bukan kerja di kantor, saya cuma nitip-nitip makanan di kantin-kantin guys. Bisa kebayang nggak saya harus ngumpulin uang untuk membayar rumah ini setiap bulan. Sebenarnya sih berat, karena anak saya nomor 2 sama nomor 4 itu belum kerja ya. Seharusnya memang mereka gantian gitu kan, yang dari nomor, pokoknya 4 tahun itu kan untuk mereka, yang 2 tahun itu setahun-setahun ya. Nah akhirnya ya sudahlah, kita yang nyicil sampai 2 tahun tuh, walaupun berat. Tahu sendiri ekonomi sekarang kan lagi susah banget, usaha ini hancur, usaha itu hancur, dagang sepi. Nah saya itu titip makanan di kantin-kantin, di rumah makan, pokoknya saya usahain lah supaya bisa kebayar rumah tuh ya. Alhamdulillah bulan kemarin sudah lunas, dan memang sih masih ada menyisakan hutang, karena memang ekonomi di daerah itu lagi benar-benar nggak bagus ya guys ya. Nah itu dia pengalaman saya mempunyai rumah ini ya guys ya. Makanya bagi teman-teman yang belum punya rumah, masih ngontrak ataupun masih nyampur dengan mertua, saya doakan supaya kalian cepat dan dimudahkan untuk punya rumah ya guys ya. Pokoknya jangan pesimis, berdoa dan berusaha. Bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Pokoknya semangat dan semangat terus ya guys ya, walaupun usia udah nggak muda lagi. Kalau Tuhan berkehendak, bagi Tuhan itu mungkin ya Tuhan. Nah itu cerita saya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Ngomong-ngomong nih udah mau selesai, kalian akan lihat hasilnya ya. Nah ini saya menghabiskan 8 ya guys ya. Ini itu juga masih kurang, bawahnya masih belum kena, masih butuh 1 lagi kalau nggak salah nih, tapi nantilah, saya masih capek. Nah ini hasilnya ya guys ya. Alhamdulillah rapi. Pokoknya ngerjainnya tuh harus pelan-pelan banget, karena ini tipis ya, tipis banget. Ada lagi 1 yang perkat itu loh, tapi itu sulit ya, sulit dilepas ya guys ya. Ada 1 lagi yang bentuknya kayak seperti bata, tembok-tembok itu loh. Saya juga pernah pakai itu, pokoknya rapat banget, dilepasnya tuh susah banget. Nah, kalau ini kan tipis. Memang sih yang satunya lagi tuh bagus ya, susah dilepas. Tapi kalau kita bosan kan pengen ganti, susah ya guys ya. Kalau ini tipis, masih bisa ditarik ataupun disobek. Nah ini hasilnya alhamdulillah ya guys ya, rapi. Tidak seperti tadi itu lembab banget dan hitam-hitam. Nah ini di bagian sini yang paling parah. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih banyak. Nah teman-teman tetap semangat ya. Itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke ya guys ya, semoga menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi buat kalian semua, dan tetap semangat untuk yang belum punya rumah. Untuk yang belum punya rumah ya guys ya, semoga, aku doakan semoga kalian cepat punya rumah, tidak ngontrak lagi, tidak ikut mertua, bisa mandiri. Kita walaupun misah, walaupun kita beli barang yang murah seperti ember, seperti
piring itu rasanya bangga banget ya guys ya. Pokoknya tetap semangat ya guys ya. Nah ini aku akan dekor, tapi aku memang nggak pandai dekor ya guys ya. Ini aku sedikit mempercantik aja. Nah ini aku kasih bunga-bunga guys. Suami bilang ini kayak India katanya, tapi aku menyenengin diri aja lah. Aku tata sebisa mungkin. Nah ini aku beli panci ya guys ya di aplikasi sebelah. Ini harganya 100.000, tapi ini tuh pokoknya kalian jangan sampai tergiur dengan harga ya, murah dapat banyak. Nah ini pada ngelotok guys, jadi aku buat pajangan aja seperti inilah. Dalamnya tuh ngelotok guys, jadi kalau buat masak Indomie itu kemakan bahaya. Oke guys, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.